Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang ibu merasa sangat senang sekali. Dia tersenyum-senyum bahagia oleh karena apa? Dia mendengar bahwa ibu-ibu tetangganya berkata, ibu ini memiliki anak-anak yang pinter-pinter ya. Anaknya nurut-nurut, anaknya berbakti kepada orang tua, tidak pernah ngelawan orang tua. Apa yang diperintahkan orang tuanya, anak-anaknya mengikuti dan taat kepada mamanya, taat kepada papanya. Saya percaya ibu tersebut akan tersenyum bahagia luar biasa oleh karena tetangga-tetangganya membicarakan dengan baik tentang dirinya. Kalau seseorang dikatakan memiliki usaha yang sudah sukses, maka saya yakin dia pun juga senang. Kalau dia dibicarakan oleh tetangganya, oleh teman-temannya sebagai orang yang baik hati, orang yang tidak sombong, orang yang suka menolong orang lain, juga mungkin gemar menabung, saudara. Maka saya yakin dia juga akan senang sekali, akan bahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau dibicarakan oleh tetangganya, kalau dibicarakan oleh teman-temannya, dengan topik pembicaraan yang tidak baik, pasti dia akan jengkel, pasti dia akan marah. Bahkan ada orang yang kemudian melaporkan kepada pihak berwajib karena orang-orang lain atau karena seseorang dianggap mencemarkan nama baiknya, maka dia menuntutnya secara hukum. Bahkan saudara, ngerinya, parahnya ada orang yang membunuh orang lain karena tetangganya tersebut mengatakan yang tidak baik, bahwa dirinya adalah seorang pemalas, dirinya orang pengangguran yang tidak punya masa depan. Maka ketika dia jengkel, dia dendam, dia merencanakan pembunuhan kepada tetangganya yang mengatakan yang tidak baik tentang dirinya. Mari kita baca dan renungkan bersama Bapak Ibu apa yang tertulis di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Lukas pasal 6 ayat yang ke-26. Celakalah bagimu jika semua orang membicarakan kamu dengan baik, karena dengan cara demikianlah para leluhur mereka telah berlaku terhadap nabi-nabi palsu. Ini sungguh aneh saudara. Tuhan Yesus justru katakan kalau para muridnya dibicarakan dengan baik, justru mereka akan celaka. Oleh karena apa? Tuhan Yesus tahu demikianlah para leluhur mereka telah berlaku terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu oleh leluhur-leluhur orang Israel dibicarakan dengan sangat baik. Mereka dibicarakan sebagai nabi-nabi Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang menyukakan hati umat Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara di kitab Yirmiyahu pasal 5 ayat yang ke-31. Yirmiyahu atau Yeremia pasal 5 ayat yang ke-31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam membuat peraturan dengan sewenang-wenang, dan umatku memang mencintai yang demikian. Ini sangat-sangat aneh saudara. Luar biasa aneh menurut saya. Ketika para nabi bernubuat palsu, ketika para imam yang melayani mereka membuat peraturan dengan sewenang-wenang, tetapi justru umat Tuhan menyukai pemimpin-pemimpin yang demikian. Ini sangat aneh. Saya akan bacakan di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kelanjutan dari kitab Yirmiyahu pasal 5 tadi. Ayat 26. Sebab di antara umatku telah ditemukan orang-orang yang jahat. Ia mengawasi seperti orang yang memasang jerat. Mereka memasang sesuatu yang menggoda untuk menangkap manusia. Seperti sebuah sangkar yang penuh dengan burung, demikian juga rumah-rumah mereka penuh dengan tipu daya. Oleh karena itulah mereka menjadi besar dan bertambah kaya. Ini sangat tragis saudara, ini sangat ironis, sangat aneh saudara. Jemaat Tuhan, umat Tuhan waktu itu menjadi besar, bertambah kaya, namun rumah mereka kekayaannya diperoleh dengan tipu daya. Ayat 28. Mereka telah menjadi gemuk dan bersinar, ya, mereka telah melampaui perbuatan-perbuatan orang jahat. Mereka bisa menjadi gemuk dan bersinar, menjadi orang-orang yang kaya raya, oleh karena mereka berbuat yang jahat, oleh karena mereka menipu. Mereka tidak memutuskan keadilan,
yaitu keadilan bagi anak yatim, agar mereka dapat menjadi sejahtera dan mereka tidak memutuskan keadilan bagi orang-orang berkekurangan. Ini sangat mengerikan, saudara, bagaimana para imam, bagaimana pemimpin-pemimpin orang Israel di kala pelayanan Yirmiyahu menjadi orang-orang yang tidak peduli tentang keadilan. Mereka tidak peduli kepada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang berkekurangan di antara mereka. Mereka memperkaya diri sendiri, saudara. Mereka tidak pernah punya pikiran bagaimana supaya umat Tuhan memiliki damai sejahtera, supaya orang-orang miskin di antara mereka ini menjadi kaya, menjadi sejahtera dengan cara yang benar. Kalau saudara baca di kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat yang ke-27, saudara akan menemukan bahwa nabi-nabi palsu di kala itu menubuatkan dusta. Dengan mimpi-mimpi mereka, mereka berencana untuk membuat umat Tuhan melupakan nama Yahweh Elohim mereka. Nabi-nabi palsu yang demikian tadi, saudara, justru oleh umat Tuhan dibicarakan dengan baik. Karena apa? Mereka menubuatkan tentang damai sejahtera. Mereka menubuatkan tentang berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Namun sejatinya nubuatan mereka yang berasal dari mimpi mereka tadi adalah berisi harapan-harapan palsu. Bukan Tuhan yang berbicara kepada nabi tersebut untuk disampaikan kepada orang Israel, tetapi mereka sendiri yang berkata atas nama Tuhan, saudara. Nabi-nabi palsu tersebut disukai oleh umat Tuhan karena tidak pernah menegur umat yang berdosa, tidak pernah mengingatkan mereka, mengajak mereka kembali kepada Tuhan mereka. Tetapi mereka dibiarkan hidup dengan menyembah Baal. Ini sangat-sangat menyedihkan, saudara. Ini sangat-sangat mengerikan. Mattityahu atau Matius pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Orang dunia yang hidup di dalam dosa, Bapak Ibu, pasti akan membenci kita karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita hidup di dalam kebaikan, karena kita hidup di dalam kekudusan. Yang harus kita lakukan adalah, bila orang membicarakan kita dengan tidak baik, mari kita lihat diri kita. Mari kita koreksi hati kita yang paling dalam, saudara. Kita jujur dengan Tuhan, kita jujur dengan diri kita sendiri. Kalau ternyata apa yang mereka katakan, yang mereka bicarakan tentang kita itu benar adanya, maka yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki diri. Orang lain mengatakan saya sebagai orang yang malas. Apakah betul saya adalah orang yang malas? Kalau kita koreksi diri kita, kita minta supaya Roh Kudus menerangi hati kita. Saya yakin, oh ternyata apa yang mereka bicarakan tentang saya sebagai orang yang malas, yang banyak alasan itu benar. Maka saya harus berubah, saya harus menjadi orang yang rajin. Saya akan menjadi orang yang tidak terlalu banyak alasan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berpelayanan. Sekali lagi jangan sedih dan jangan kecil hati. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini juga kita belajar, saya ingatkan bahwa kita harus tetap hidup di dalam kebenaran, hidup dalam perbuatan baik. Namun tujuannya ingat Bapak Ibu, tujuannya adalah supaya kita tidak dicap atau kita mengharapkan penilaian yang baik dari orang-orang lain. Tujuannya adalah karena memang kita ini hidup dalam ketulusan, hidup dalam kebenaran. Oleh karena kita mengasihi Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kita berbuat baik dan benar bukan untuk mengejar pujian dari mereka, tetapi kita mengejar kemuliaan bagi Tuhan kita. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Masiah, Juru Selamat kita, memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.